Kau ini makhluk kotor apa? Bagaimana kau bisa masuk ke pesta ini? Kau membuat bajuku kusut. Jika Tuan Muda Jing bilang jelek hari ini, aku akan membunuhmu hari ini. Maaf ya, aku akan pergi setelah mengantar barang. Berpakaian seperti ini untuk mengantar barang? Kurasa kau tahu ada pesta malam ini. Menyelinap masuk untuk mencuri, kan? Jangan fitnah orang, aku kurir. Satpam, mana satpamnya? Lepaskan pakaiannya dan geledah dia. Kau. Fu. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Jing, cepat singkirkan tangan kotormu. Satpam pada mati di mana? Tidak lihat Tuan Muda Jing sedang marah, masih belum cepat tarik gadis jahat ini menjauh dari Tuan Muda Jing. Pukul dia dengan keras. Terutama tangannya yang kotor itu. Omong kosong, patahkan. Siapa nama kalian? Apakah ada kerabat atau teman kalian di sini, Tuan Muda Jing? Saya putri keluarga Zhang. Kami pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Dia sepupu perempuan saya. Dia sepupu laki-laki saya, Tuan Muda Jing. Saya Li Xiu Xiu. Mereka semua teman baik saya. Baiklah. Silakan minta mereka semua keluar. Selain itu, semua kerjasama yang terkait dengan mereka, dibatalkan semuanya. Keluarga Zhou kami tidak memelihara anjing yang menggigit pemiliknya. Ini semua salah kalian berdua. Kalian telah menghancurkan kami. Jika bangkrut, aku tidak akan memaafkan kalian berdua. Jalan Kuyunjiang. Ingat untuk minum obat suplemen dengan baik gelombang. Halo, permisi. Apakah ini pesanan makanan Anda? Halo, permisi. Apakah ini barang yang Anda pesan, Tuan Muda Jing? Saya Chen Ru. Film saya yang baru saja memenangkan penghargaan, diinvestasikan oleh Anda. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Tidak bisa. Kak Jing. Aku putri keluarga Sun. Kita pernah bertemu saat kecil. Apakah kau masih ingat aku? Tidak ingat. Cantik. Di sini terlalu berisik. Aku pulang dulu. Kau kan pewaris keluarga kita. Bahkan jika kau tidak menikah, setidaknya punya ahli warislah. Biar ibu tidak mendesakku untuk menikah dan punya anak lagi. Kau tahu kan, aku kan ingin menjadi dokter kelas dunia. Aku tidak bisa dikekang oleh keluarga. Ngomong-ngomong, banyak wanita cantik di sini. Apa kau tidak tertarik pada satupun dari mereka? Aku tidak tertarik pada wanita di sini. Kalau begitu, kau istirahatlah di ruang istirahat. Ini sulit dijelaskan pada ibu. Aroma perangsang di kamar sudah dinyalakan. Wanita mana yang harus dibawa masuk? Dia saja. Cepat. Jangan tegang. Aku orang baik. Kakakku baru saja membantumu. Pengiriman Lizzie. Kau tahu siapa Aze ini? Nyonya Zhou memintaku untuk mengantarkan obat kepadanya. Ini ibu yang menyuruh. Kurir mengantarkan obat suplemen untuk kakak tertua. Untuk kakak tertua makan daging malam ini, aku bilang ya. Kok wanita ini di villa juga terlihat? Di pesta juga terlihat ya? Ternyata, kaulah wanita yang ibu carikan untuk kakakku. Melihat pakaianmu, memang berbeda dari gadis lain. Siapa tahu, benar-benar bisa menarik minat kakakku. Kau salah paham. Ini seragam kurir. Aku hanya kurir. Baiklah. Lanjutkan aktingmu di depan kakakku. Kemari. Tidak, aku akan mengantarmu sendiri. Ayo, ini bukan aku. Ayo pergi. Halo, pesanan antar Anda. Silakan tanda tangan. Kau sedang apa? Aku hanya kurir. Lepaskan aku. Kenapa? Tubuhku mulai terasa aneh.
Seseorang telah menyalakan dupa perangsang di ruangan ini. Tenang saja. Kau mau apa? Kau bisa mendapatkannya. Berapa banyak uang yang ibu janjikan padamu? Aku benar-benar tidak datang untuk menjual diri. Kalian salah orang. Berakting lagi tidak ada artinya. Ambil ini dan cari ibuku. Berapa banyak uang yang kau inginkan, dia akan memberikannya padamu. Astaga. Kakakku selama 30 tahun ini, pertama kali makan daging langsung hebat. Anu. Aku tidak membawa banyak uang tunai. Ambil ini dulu. Nanti kau minta lagi pada ibuku. Aku tidak datang untuk menjual diri. Aku tidak mau uangmu. Ini adalah hakmu. Jangan sungkan denganku. Kau telah membuat kakakku melanggar pantangannya dan melepas tasbihnya. Kau adalah pahlawan besar keluarga Zhou kami. Berapapun uang yang kau inginkan, ibuku akan memberikannya padamu. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ambil. Kapas kecil. Hari ini adalah hari terakhir. Apa kau sudah cukup uang kuliah? Cukup. Bagus sekali. Lin Mian. Kapas. Uang kuliah semahal ini. Kenapa kau tidak berhenti kuliah dan pulang untuk menikah? Kenapa kau tidak pulang? Aku harus sekolah. Aku akan mencari uang kuliah dan biaya hidup sendiri. Kau. Kapas. Kau masih muda. Dapat uang dari mana? Pulanglah bersama kami dan menikah. Aku dan pamanmu telah menemukan keluarga yang baik untukmu. Meskipun usianya agak tua, tapi maharnya bersedia membayar hingga 500.000. Aku tidak akan kembali dengan kalian untuk menikah dengan pria tua, hanya dengan bersekolah, baru punya masa depan. Masalah ini bukan terserah padamu. Ayo. Kapas. Kau seperti ini. Apa kau hamil? Mungkin. Kau benar-benar main-main dengan pria liar? Kapas. Jawab jujur pada bibimu. Tubuhmu benar-benar sudah dirusak oleh pria. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu kalian urusi. Dasar gadis murahan, kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Pasie itu bersedia membayar mahar 500.000 hanya karena menyukai dirimu sebagai mahasiswi. Tubuhmu yang masih suci ini. Kau sekarang seperti ini. Ini, maharnya tidak berharga lagi. Iya. Aku hamil. Jadi tidak ada pria tua yang mau membayar mahar tinggi untuk menikahiku. Kalian kubur saja harapan itu. Dengarkan bibimu. Pergilah gugurkan anak ini. Lalu lakukan operasi perbaikan. Saat itu tipu Pasie. Maharnya masih bisa dapat 500.000. Turuti bibimu. Kapas, aku tidak akan menggugurkan anak ini. Hanya dia yang memiliki hubungan darah denganku. Kerabatku yang sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu, anak ini, kau rawat sendiri. Jangan harap kami akan memberimu. Atau anak ini uang sepeser pun. Bibi. Kumohon. Biarkan aku melahirkan anak ini. Kapas. Bibi benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Bukankah kau keras kepala, bersikeras untuk melahirkannya dan merawatnya sendiri? Maka kau cari jalan keluarnya sendiri. Bibi.
Sakit sekali. Kau ini sebenarnya siapa? Jika kau benar-benar sehebat itu, bisakah menolong aku dan anakmu? Dokter Zhou, ada seorang gadis melahirkan di kamar mandi. Ada apa? Ibu melahirkan pingsan di kamar mandi. Saat aku masuk, sudah ada darah. Keluarganya mana? Dia selalu datang ke rumah sakit sendirian. Tidak ada keluarga. Bilangnya tidak punya orang tua. Tidak tahu juga bagaimana bisa hamil. Dan sangat menyedihkan. Bahkan tidak punya uang untuk melahirkan dan rawat inap. Pria mana yang begitu tidak bertanggung jawab? Menyakiti gadis orang. Tidak bertanggung jawab. Ini tasbih kakakku. Benar-benar dia. Sekarang segera panggil direktur rumah sakit untuk operasi. Aku keluar sebentar. Cepat, cepat, cepat. Ini kan cocok. Kau bahkan tidak membeli sesuai ukuran saya. Ada apa, Kak? Kau segera ke rumah sakit sekarang. Anakmu mau lahir. Apa? Kau bicara apa sih? Mana mungkin aku punya anak? Wanita 8 bulan yang lalu itu, dia pendarahan hebat. Dia sekarang membawa tasbihmu. Hampir mati di toilet umum rumah sakit. Apa? Ini. Bukan, kau cepat pergi lihat. Ini keturunan keluarga Zhou kita. Tidak boleh terjadi apa-apa. Biarkan dokter yang melihatnya. Setelah hasil DNA keluar, beritahu aku. Dasar bocah bau. Kenapa kau tidak khawatir sama sekali? Kau cepat pergi. Itu kan anakmu. Kau tidak pergi. Aku yang pergi. Ibu sudah menerima uang darimu. Tidak melakukan sesuatu sesuai aturan. Malah diam-diam hamil. Penderitaan ini memang seharusnya dia tanggung. Bukan. Tunggu dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan aku. Aku bahkan belum pernah melihat gadis itu. Bagaimana mungkin aku memberinya uang? Apa? Dia muncul di pesta malam itu. Kurir pengantar obat. Bukankah kau yang memanggilnya? Aku hanya sembarang mencari kurir untuk mengantarkan obat kepadamu. Mana aku tahu dia laki-laki atau perempuan? Gawat. Dia benar-benar hanya. Kau merundung gadis kecil. Tidak mau bertanggung jawab tidak apa-apa. Kau malah balik menuduhnya. Gadis itu dan cucuku. Jika ada masalah, kau awas saja. Kau lihat saja nanti aku hajar kau bocah. Dasar bocah bau. Sebenarnya ini bagaimana sih? Aku ingin menggendong cucu. Maaf. Aku sungguh tidak datang untuk menjual diri. Kalian salah orang. Maaf. Berakting lagi tidak ada artinya. Kau bertahanlah. Tunggu aku. Selamat. Janinmu sudah terselamatkan. Tapi kau kekurangan gizi jangka panjang. Tubuhmu terlalu lemah. Jangan sampai stres atau melakukan aktivitas berat. Kalau begitu, bukan hanya bayinya tidak bisa diselamatkan, kau juga dalam bahaya. Dokter. Aku. Siapa yang menyuruh kalian mengobatinya? Berapa banyak biaya pengobatan yang terutang? Kami tidak mampu membayarnya. Memang kalian yang mau menolongnya. Uang ini kami tidak akan bayar. Ayo. Sekarang keluar dari rumah sakit bersama Bibi. Ayo. Aku akan membayarnya sendiri. Tidak usah kalian urusi. Keluarga pasien. Ibu hamil butuh istirahat. Kalian begini. Bayinya tidak akan selamat. Janin ini memang tidak kami inginkan. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Bukankah itu lebih baik? Ayo. Ayo. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Kapas. Nurut. Pasien sudah bilang pada kami. Asal kau melahirkan bayi yang meninggal. Masih dianggap setengah perawan. 500.000 dia tidak mau. Tapi mahar 200.000 masih bisa. Kalau kau melahirkan anak haram, benar-benar tidak berharga. Anakku bukan anak haram. Aku tidak akan menikah dengan pria tua, yang berumur lebih dari 50 tahun itu. Jangan keterlaluan. Tidak mau pergi juga harus pergi. Aku akan mencari ayah dari anak ini untuk minta uang. Paman, tolong biarkan aku dan anakku hidup. Aku mohon. Ci. Kalau dia punya uang, kenapa kau harus jadi kurir antar makanan? Cari uang untuk periksa kehamilan, jangan membual. Cepat pergi, dia menyuruhku membawa ini untuk mencarinya. Paman, asalkan paman membawa tasbih ini untuk mencarinya, dia akan segera memberimu banyak uang.
Asalkan paman mengampuni aku dan anakku, berapapun uang yang kau inginkan, akan kuberikan. Kukira benda apa yang berharga. Ini, hanya barang di pinggir jalan, beberapa rupiah satu untai. Barang rongsokan saja, tidak, kemari. Kapas, ayah dari anak itu hanya memberimu ini, seuntai manik-manik rusak yang tidak berharga ini. Mana mungkin orang kaya? Kau itu terlalu bodoh. Apapun yang dikatakan pria, kau percayai. Jika dia benar-benar kaya, dia pasti sudah mengajakmu hidup enak. Kau dengarkan aku. Gugurkan ini. Hanya Pak Sie yang bisa memberimu kehidupan yang baik. Kami setiap hari mengkhawatirkanmu. Kau jangan sampai tidak tahu berterima kasih. Kapas, nurutlah. Jangan keras kepala. Ikut bibi pulang untuk menikah. Janin ini tidak kami inginkan lagi. Wanita toh akhirnya harus mencari tempat berlabuh yang baik untuk dinikahi. Masa kami tega mencelakaimu? Bibi, tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Anak laki-laki pria itu bahkan lebih tua dariku. Apa dia benar-benar tempat berlabuh yang baik? Masih bicara apa lagi dengannya? Ayo. Cepat seret dia. Tidak bisa. Dia tidak boleh aborsi. Bisa mati. Benar. Kami kan keluarganya. Baru membantunya menemukan orang kaya. Sebentar lagi akan hidup enak. Kenapa kalian menghalangi? Merusak rencana baik keluarga kami. Aku akan menyuruh ibuku yang berumur 80 tahun datang ke rumah kalian setiap hari untuk membuat keributan. Ayo. Kalian lepaskan aku. Paman. Ayah dari anak ini benar-benar orang kaya. Nanti pasti akan memberi kalian lebih dari 500.000 mahar. Kau jangan bermimpi di sini. Cepat ikut aku. Lepaskan aku. Iya. Jangan bermimpi lagi. Bagaimana mungkin dia muncul? Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayo. Aku lihat siapa yang berani menyentuh orang keluarga Zhou kami. Kau tenang saja. Aku akan melindungimu dan anakmu dengan baik. Malam itu aku benar-benar tidak pergi untuk menjual diri. Aku tahu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ternyata kau, pria simpanan wanita itu ya? Kau, dasar pria bandel. Kau pikir kau membawa beberapa pengawal ke sini untuk menakut-nakuti orang? Aku akan takut. Berisik sekali. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku beritahu kau ya. Xie itu manajer perusahaan. Di bawah naungan grup Zhou. Xie Yuchai. Kau pikir kau membawa beberapa pengawal ke sini? Kau bisa sok kaya begitu? Tunggu sampai Xie tahu. Kau bocah kecil merebut wanitanya. Dia pasti akan membuat kalian berdua mati. Lin Mian, berani ikut dengan pria liar ini. Kalian berdua pasti mati. Kau ini apa? Berani mengancam kakak iparku, Lin Mian. Kau. Hari ini kalau kau ikut pria bandel ini, hidupmu tamat. Mau hidup enak? Harus menuruti rencana kami, menikah dengan Xie. Kau lagi ini apa? Aku bibinya. Orang tuanya saat dia berumur 10 tahun, sudah meninggal. Akulah yang membesarkannya. Dia harus menikahi siapa? Dasar pria liar, cepat lepaskan dia. Kalau tidak, mahar 500.000 dari Xie, harus kau ganti rugi kepada kami, begitu ya? Mereka mengambil properti yang ditinggalkan orang tuaku untukku, dan juga tabungan. Merawatku hingga dewasa, tapi tidak meninggalkan sepeser pun untukku sekolah. Dengar tidak? Kami adalah wali dari Lin Mian. Beri uang, atau cepat lepaskan dia. Di mata kalian, dia hanya bernilai 500.000? Masih bernilai 500.000? Dasar pria bandel, kau mampu bayar 500.000? Sudahlah, jangan banyak bicara, beri uang, 500.000. Oh tidak. Kau membuat perutnya besar, jadi 1 juta. Jangan beri mereka uang. Aku sekarang sudah dewasa, tidak butuh wali lagi. Dasar wanita jahat. Membelot. Kenapa? Kau pikir aku jarang memukulmu ya? Tangannya baru saja menyentuh Lin Mian.
Selesaikan dia. Tangan ini atau dua tangan? Hari ini aku pasti akan mengulitimu. Lin Mian, kau berani menyuruh orang memukulku? Lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu. Wanita kecil ini berani menyuruh orang memukulku? Aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau sejak kecil ditindas oleh mereka seperti ini? Dokter. Dokter. Cepat, cepat, cepat. Bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang kondisinya sudah stabil, tapi lebih baik dirawat di rumah sakit selama 2 hari sebelum pulang. Perkiraan tanggal lahir masih setengah bulan lagi. Selama periode ini, sebaiknya ibu hamil makan makanan bergizi. Lihat dia kurus sekali. Oh ya, sebaiknya ibu hamil menjaga suasana hati yang baik setiap hari. Hal seperti tadi, jangan sampai terjadi lagi. Dia juga orang yang menyedihkan. Pendidikannya tidak selesai. Sedang hamil masih harus mengantar makanan, cari uang untuk melahirkan. Sejak hari pertama datang ke rumah sakit, selalu sendirian. Perkiraan tanggal lahir sudah dekat, masih sendirian. Karena tidak punya uang untuk rawat inap, hampir mati di kamar mandi. Tuan Muda Jing, tidak boleh membiarkan ibu hamil mengantar makanan lagi. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bayinya masih ada. Aku mau pulang. Tidak bisa. Aku sekarang. Rawat inap butuh banyak uang. Uangku sudah diambil semua oleh mereka. Rawat inap utama butuh banyak uang. Uangku sudah diambil semua oleh mereka. Aku tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Kamar rawat inap ini sangat bagus. Berapa biaya perharinya? Kau tenang saja tinggal di sini. Aku mampu menghidupimu. Tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Kau tenang saja. Ini anakku. Aku tidak akan membiarkan anak ini menjadi bebanmu. Bahkan jika kau nanti menikah, aku juga tidak akan membiarkan anak ini mengganggumu. Karena kau sudah mengandung anakku. Apa yang seharusnya kuberikan padamu, akan kuberikan. Aku mempertahankan anak ini, bukan karena uangmu. Percayalah padaku. Bagaimanapun aku menjelaskan, kau tetap tidak percaya padaku. Malam itu aku benar-benar hanya mengantar makanan. Aku bukan wanita seperti itu. Aku tahu. Aku tahu kau bukan wanita seperti itu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kakak. Ibu datang menjemput cucu tertua, satu-satunya dari keluarga Zhou pulang. Duduk yang manis. Jangan bergerak. Ini adalah gelang giok, kesayangan Nyonya. Harganya 40 juta. Gelang ini tidak hanya sangat berharga, tetapi juga merupakan tanda cinta dari CEO untuk Nyonya. Biasanya, Nyonya tersenggol sedikit saja sudah sangat merasa sayang. Kok bisa jatuh? Maaf, aku akan menggantinya. Meskipun sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi aku akan menggantinya perlahan-lahan. Maaf. Kau jangan bergerak. Berbaringlah. Selesai sudah. Gelang puluhan juta. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus menggantinya? Anak bodoh. Bukan salahmu. Ukuran gelang itu memang terlalu besar dari awal. Ayah Jings yang membelinya tidak pas. Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tapi gelangmu hanya benda mati. Yang penting adalah kau mengandung bongkahan emas keluarga Zhou kita. Jauh lebih berharga daripada gelang ini. Lagi pula ayahku masih hidup. Tanda cinta bisa diberikan lagi. Si Cheng benar. Yang penting adalah anak di perutmu. Cepat bersihkan pecahan gelang ini. Melihatnya saja membuatku kesal. Kami semua sudah mendengar tentang masalahmu. Keluarga Zhou merasa bersalah padamu. Tapi tenang saja. Obat suplemen untukmu. Sudah kuminta orang mengirimkannya lewat udara. 2 hari lagi akan kujemput kau pulang. Kau cukup jadi ibu hamil yang bahagia saja. Urusan lainnya serahkan pada kami. Kau bilang, iya kan? Iya. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nyonya Muda.
Selamat datang kembali di rumah. Nyonya muda, kapas kecil, kemarilah. Aku sudah menyiapkan banyak baju untukmu, ayo. Ini semua adalah baju yang disiapkan untuk anak di perutmu. Lihatlah. Sejak kecil aku selalu tidak kusangka anak di perutku akan diperhatikan oleh banyak orang seperti ini. Kenapa? Tidak suka ya? Tidak. Semuanya bagus. Tidak hanya untuk anakmu, tapi juga sudah kusiapkan baju untukmu. Betul. Bawalah semuanya ke sini. Ini terlalu banyak. Aku tidak banyak kok. Setelah kau melahirkan, aku masih akan membelikanmu banyak baju cantik. Sekarang perutmu sudah besar, tidak nyaman mencoba baju. Aku sudah mencari beberapa orang yang bentuk tubuhnya mirip denganmu untuk menjadi model, mencoba baju untukmu. Halo, Nyonya muda. Kalian tidak perlu seperti ini, Nyonya. Tuan muda. Baju Nyonya muda ditaruh di kamar mana? Tentu saja dikirim ke kamar Jinx. Kapas kecil dan Jinx tinggal bersama. Malam hari kalau mual atau ingin minum. Jadi dia bisa melayanimu. Tinggal bersama. Tentu saja. Sekarang perutmu besar begini. Sangat tidak nyaman. Tinggal bersama Jinx. Agar dia bisa merawatmu. Ini. Tapi. Baiklah. Kalau begitu, kau rawat kapas kecil baik-baik. Kalau dia dan bayi di perutnya, kenapa-napa? Aku hanya bertanya padamu. Aku tahu. Duduklah. Dokter sudah berpesan, kau harus menjadi ibu hamil yang bahagia menjelang persalinan. Harus istirahat yang cukup. Aku. Aku sekarang tidak bisa. Perutku. Aku tahu. Makanya aku memintamu tidur di tempat tidur. Tidak akan menyentuh perutmu. Lin Mian. Habislah kau. Kau sedang memikirkan apa? Terakhir kali dia hanya karena pengaruh obat jadi terjadi kecelakaan. Kali ini dia sadar. Orang seperti dia, mana mungkin tertarik padamu? Kapas kecil, makan yang banyak ya. Telepon dari temanku. Angkat saja. Tidak apa-apa, angkat saja. Tidak masalah. Terakhir kali bibimu dan pamanmu datang ke sekolah, memaksamu untuk berhenti kuliah. Semua orang mengira kau berhenti kuliah dan pulang kampung, menikah dengan pria tua. Acara reuni teman sekelas sore ini, mematahkan rumor. Aku pikir-pikir dulu. Mengerutkan kening. Aku ada acara reuni teman sekelas sore ini. Aku mau pergi. Tidak bisa. Nyonya muda, perutmu terlalu besar. Kalau tidak hati-hati, akan membahayakan bayi. Kau sedang hamil, untukmu dan bayimu. Lebih baik istirahat di rumah saja. Anak baik, kami melakukan ini semua demi kebaikanmu. Aku ada urusan sore ini, tidak bisa mengantarmu ke sana. Kenapa? Kalau kau tidak mau pergi, ya sudah. Ingin pergi. Nyonya muda, tuan muda bilang, kau suka pakai baju lama. Pakai saja, tapi sekarang kakimu bengkak parah. Sepatu harus dipakai yang nyaman. Aduh, kau tidak perlu memanggilku nyonya muda. Kau kan memang nyonya muda. Tidak usah, yang kupakai ini juga cukup nyaman. Ini dibelikan oleh tuan muda untukmu. Dia bilang, nyonya mau keluar, harus pakai ini. Hai, lama tak jumpa. Siapa yang mengundangnya? Bulan lalu.
Bibi dan pamannya datang ke sekolah, mengurus prosedur dropout untuknya, lalu membawanya pulang, menikah dengan pria tua berumur 60 tahun lebih. Itu dia, bahkan menerima mahar 500.000. Kok dia tega datang ke sini, bahkan menyapa kita. Lihat sepatu yang dia pakai. Sepertinya edisi terbatas musim panas. Harganya 1,6 juta. Tapi, sepertinya punya uang pun belum tentu bisa beli sepatu ini. Kena air sedikit saja pasti rusak. Siapa yang tega memakainya saat hujan, pasti palsu. Sepatu ini, harganya 1,6 juta. Kapas. Kau bengong di situ kenapa? Duduklah. Lihat perutnya. Sepertinya, masalah mahar dan menikah dengan pria tua benar-benar nyata, mempermalukan mahasiswa lagi. Nomor, sebentar lagi di internet akan muncul, mahasiswi demi uang. Putus sekolah untuk menikah, berita menikah dengan pria tua berusia 60-an. Kapas tidak putus sekolah untuk menikah, dia hanya punya sedikit urusan, cuti kuliah sementara. Lulu. Perutnya sudah sebesar itu, buktinya jelas. Jangan membelanya lagi, bau badan wanita hamil. Menjijikkan sekali. Aku tidak karena uang, putus sekolah untuk menikahi pria tua. Menikahi pria tua,